Shalom, apa kabar guys? I think you are so happy today ya guys. So, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kondisi sosial pemikiran yang berkaitan dengan buku karya Mary Douglas tentang bagaimana cara berpikir institusi. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang materi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri ya guys, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kenalan dulu baru disayang. Shalom, perkenalkan nama saya Nadia Melanie Lenko. Kenalkan, nama saya Ingrid Claudia Karinda. Dan saya Kristifani Esther Angelica Alang. Pada materi kali ini, ada 3 topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama tentang siapa Mary Douglas, yang kedua holisme dan individualisme, dan yang terakhir batas bingkai pemikiran. Oke, baiklah teman-teman, kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu siapa sih Mary Douglas? Mary Douglas adalah satu tokoh terkenal dalam antropologi sosial Inggris. Penjelajahan intelektualnya sudah tidak perlu diragukan lagi, karena pada tahun 1950-an karya etnografinya tentang orang Lele di Kongo menyebabkannya memperoleh kehormatan profesi dan mendapat jabatan di Oxford. Pada tahun 1960-an, bukunya mengenai larangan dalam review Dick menyebabkan dirinya masuk dalam lingkaran para penulis yang tidak hanya dikutip orang dalam hal materinya, tetapi juga dalam pemikirannya. Karena sebelum dia, tidak ada orang yang pernah memberikan ketepatan analisis struktural terhadap sebuah naskah dalam kitab suci. Karvanya kemudian menjadi buku klasik. Akhirnya pada tahun 80-an Masehi, Douglas membuat Iaporan tentang pandangan jauh ke arah masyarakat modern, memusatkan refleksinya tentang hubungan yang menyangkut masyarakat kita dengan resiko dan konsumsi. Di Prancis, orang seringkali hanya ingat wanita ini lewat bukunya, De la Sauveur, yang telah diterjemahkan pada tahun 1971 dan yang lebih agak terkenal karya-karyanya dalam bahasa Inggris tentang logika dalam kategori pemikiran. Terjemahan buku dari Mary Douglas yang aslinya berjudul How Institutions ini dengan demikian menjadi suatu peristiwa yang jarang terjadi, dan ia memiliki cerita tersendiri tentang hal ini ketika disusun pada tahun 1986. Mulai dari serangkaian konferensi di Amerika Serikat, buku ini kemudian diterjemahkan pertama kali pada tahun 1989, lalu hilang karena editor pilot, dan selanjutnya semua direvisi menjadi terbitan baru. Berisi 10 bab dan 140 halaman. Mary Douglas kembali membahas objek pertama yang menarik keintahuan sosiologi, yaitu menyangkut hubungan sosial. Apa sebenarnya sifat dasarnya, pengaruhnya, dan kandungannya? Pertanyaan-pertanyaan ini sudah lama dan sumber inspirasinya tidak kurang klasik, yaitu Emile Durkheim, Max Weber, Ludwig Frege, dan fungsionalisme. Namun, disinilah kejutan karena Mary Douglas tidak membangunkan para pakar lama untuk berbicara tentang pelajarannya, namun malah mengkonfrontasikannya dengan apa yang sejak saat itu bisa dikontraskan dengan pemikiran tentang teori pelaku yang rasional dan individualisme secara metodologis. Ternyata isu tentang perseteruan ini sudah diramaikan karena kemenangan, kemudian berada dalam sudut pandang Durkheim dan semacam bentuk holisme modern. Namun demikian jalannya, permainan ini di sini sangat mengasihkan untuk diikuti. Jadi kita masuk dalam holisme dan individualisme. Di satu sisi penjelasan bahwa individu dan preferensi rasio yang gagal dalam memahami sesungguhnya aspek-aspek yang tidak menarik atau yang konklusif dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, rasio holistis yang memberi sifat pemikiran dan keinginan yang hampir antropomorfis kepada sekumpulan manusia yang menyebabkan masyarakat seharusnya mempunyai otak yang mampu mengatur anggota. Tesis terakhir untuk penyederhanaan ini seringkali dianggap berasal dari Durkheim. Namun, Douglas membahas dari sisi individualis bahwa sebagaimana Mantur Persion yang tidak bisa menilai masyarakat manusia menjadi lingkaran atau 2 genre, yaitu afektif dan realistis. Kemudian menurut Douglas, semua pelaku atau awam manusia mempunyai hubungan yang berhitungkan secara bersama-sama, sekaligus dengan sebuah pemikiran tertentu yang kelihatannya bersifat kehendak pribadi, yaitu tentang apa yang dianggap benar seluruh kelompok manusia yang menarik perhatian sosiologi, dengan demikian melakukan legitimasi secara kolektif.
Maksudnya adalah apa yang dinamakan M. Douglas sebagai institusi. Penjelasan kedua adalah bahwa analisis fungsional muka bumi bersifat tautologi. Analisis ini bukannya tidak bisa diterapkan sebagaimana pernah ditegaskan oleh filsuf John Esther dan tidak terangkup dalam argumen kosong. Dan menurut inilah masyarakat menghasilkan koherensi karena melaporkan kelanjutan bahwa kualitas-kualitas yang tersembunyi akan menjatuhkan individu dalam perangkap dan melibatkan mereka pada arah yang tidak mereka ramalkan sebelumnya. Inilah efek-efek komposisi dan Robert Merton. Marie Douglas menyetujui Durkheim yang di sini mengambil jalan pintas bahwa dengan hubungan sosial timbal balik yang terlalu sederhana, yaitu partisipasi mistik yang dihasilkan dari ritual-ritual, ia seringkali lupa bahwa individu-individu menjadi pasrah oleh yang mereka anggap benar dan bukan karena apa yang mereka nikmat selanjutnya. Marie Douglas melalui bahasa Durkheim menjelaskan klasifikasi primitif untuk mengembangkan argumen utama dalam esainya bahwa masyarakat bukan kumpulan kolektif yang terkait dengan preferensi melalui afeksinya atau kolektif yang terkait dengan preferensi melalui aksesnya, melainkan oleh batas bingkai pemikiran umum yang memiliki sejarah bersama. Dengan demikian disetujui untuk mencari suatu definisi yang arti tentang efek kognitif dalam institusi, yaitu teori tentang pengetahuan yang sah. Dan kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu batas pemikiran bersama. Bagaimana kita bisa mendapat bahwa pengetahuan adalah sebuah konstruksi? Apa yang disajikan oleh Marie Douglas mencakup beberapa lapis yang masing-masing menunjukkan sifat sosial dari pengetahuan tersebut, yakni selektivitasnya, fungsionalitasnya, dan legitimasi. Mengapa orang-orang Nuer di Sudan melupakan nenek moyangnya pada akhir generasi kelima? Karena bagi mereka seluruh hutang binatang ternak mencakup dalam interval genealogis itu. Jadi agar bisa menikah baik-baik, mereka harus mengingat kembali hubungan yang pernah terjalin selama kurun waktu itu. Selebihnya, tidak. Nenek moyang. Pengenalannya dan kelupaannya kemudian muncul sebagai penyebab dalam sebuah sistem dengan konsekuensi-konsekuensinya yang bersifat manusiawi dan sosial. Itulah, maka bukan hanya pengembala-pengembala sapi Sudan saja yang melupakan leluhurnya. Dalam sebuah institusi modern, ilmu pengetahuan sebagai tempatnya penemuan yang menjadi kekayaan yang begitu bernilai, maka akan mengherankan jika dinyatakan bahwa ide atau pemikiran atau teori-teori tertentu sudah dirumuskan. Misalnya, teorema Kondorat yang ditemukan kembali pada tahun 1950-an oleh ekonom Kenneth Arrow dengan menetapkan konvensi-konvensi eksplisit yang mengatur akses-akses kepada kekayaan bersama. Seluruh masyarakat memiliki konvensi dan sekaligus apa yang bisa disebut sebagai kepercayaan yang kuat. Namun kekurangan dari konvensi ini adalah sifatnya yang rapuh, karena bisa hancur jika ada orang-orang tertentu yang tidak mengikutinya. Misalnya, jika terlalu banyak yang menyalakan lampu merah, maka tak akan ada lagi orang yang menghiraukannya. Dengan demikian, kita bisa bersandar pada sikap menghormati konvensi, baik yang menyangkut tentang pemaksaan atau polisi, atau tentang masalah yang lebih fundamental, yaitu tanaman tentang konsepsi dunia. Nah, untuk inilah kita mengaitkannya dengan analogi pengetahuan yang menyangkut dunia eksternal. Tentu saja masih ada nenek moyang, Tuhan, atau malaikat. Namun di sebuah dunia yang dekat dengan kita ini, ada pengetahuan yang kurang lebihnya secara pasti mengantar pada jalan kehidupan yang lebih panjang dan dipergunakan sebagai institusi, yaitu pewarisan kecakapan mental, kerusakan kehidupan, perkotaan, dan sebagainya. Ini bukanlah teori sebagaimana halnya bingkai pemikiran yang mendasar dan terkait dengan cara kita mengklarifikasikan objek, orang, dan tindakan. Kategori-kategori ini Marie Douglas berinvestasi sebagai dukungan strategi individual yang menciptakan kekayaan kolektif. Akan tetapi, pemikiran-pemikiran ini mempunyai titik kelemahan yang sudah dikenal, bahwa jika pengetahuan ini benar-benar sudah terlambat pada masyarakat yang membawanya, maka bagaimana penjelasan bahwa hal itu bisa berubah? Pernyataan yang membuat para etnolog seringkali yakin telah mengaitkannya dengan tradisi ini tidak perlu kita ungkit-ungkit. Namun, Marie Douglas tidak mau meninggalkannya. Hanya saja ia ingin memulai suatu cara pemecahan. Pada saat tertentu, pemikiran yang dibangun menjadi tidak mampu memahami kompleksitas yang baru. Jadi, pemikiran bisa hancur dan digantikan oleh yang lain.
Proses ini sangat mirip dengan apa yang telah dideskripsikan oleh Thomas S. Kuhn tentang paradigma ilmiah, tetapi ia terlalu modern. Pemikirannya adalah sebagai berikut, bahwa pemikiran akan berubah sebab institusi bukanlah Big Brother dan masyarakat tidak terdiri atas kolektif yang cenderung kepada diversifikasi dan persaingan. Karena tidak segera menulis mendahului yang lain, yaitu tentang tidak sebenarnya telah dianalikannya ketika berada di teori pangan jalan hendak mengunjungi 950 warakat lele di Kongo. Namun, jelas bahwa pada tahun 1950 tak seorang pun yang dapat membuat sintesis yang sama tajamnya dengan teori pilihan rasional dan sosiologi yang holistik. Bagi pembaca Prancis, ini merupakan naskah yang memiliki daya tarik ganda pertama karena di sini termanifestasikan suatu pengetahuan yang bagus dalam hal seni, bahwa jarak yang terutama dijadikan buku oleh penulisnya atau Durkheim sendiri dengan tesis-tesisnya yang ditegaskan ulang bisa juga menjadi produk dari masanya, menggabungkan cara-cara untuk semakin memperbarui berbagai pendekatan dalam sejarah ilmu pengetahuan. Terlebih di Inggris Raya, dasar umumnya adalah empirisme yang diambil dari tradisi universiter Inggris, yang mana penemuannya dengan sosiologi kenitental menghasilkan sebuah bentuk pemikiran yang tajam sekaligus ambisius, skeptis, dan masuk akal. Selanjutnya, karena esainya membahas pertemuan yang di Prancis, kita lihat pada cara ketidaktahuan timbal balik seperti yang bisa kita amati setiap hari, yaitu bertemunya individualisme atau secara metodologis dengan holisme yang secara cermat dihindari, dan diyakini bahwa hal itu tidak ada yang dibagi dan dikonfrontasikan. Meskipun sudah jelas, menurut Mary Douglas, Durkheim menghubungkan refleksinya dengan Vilfredo. Refleksi ini memungkinkannya untuk menegaskan bahwa pengetahuan dibangun secara kolektif sekaligus digunakan dengan cara yang rasional oleh individu. Mungkin tepat sekali kiranya jika orang khawatir dengan resiko memusingkan yang kadang-kadang mengintai pembacanya, yaitu terseret dalam gelora refleksitas, dan penulisnya sendiri mengakhirinya dengan saran bahwa tesis-tesisnya sendiri bisa saja muncul dari sebuah efek institusional. Untuk menganalisis efek ini, pembaca memiliki pilihan antara humor gaya Oxford atau jurang regenerasi penyebabnya yang tanpa akhir, dan pada terlibat dalam lingkaran tanpa ujung atau spiral. Ini mungkin kita lebih baik mencari tahu apakah perbedaan lama antara yang sah menurut nilai dan benar menurut rasio di sini dilakukan dengan semacam ujian baru yang lebih mendalam. Dan peralatannya bisa didapati misalnya dalam tulisan karya filsuf John Elster berjudul Les Laboureurs et ses Enfants, atau Petani, Perangkap, dan Anak-anaknya, terbitan Minuit 1987. Namun, ini tidak bisa membuat lecak sulur-sulur ironi yang sangat menyenangkan bagi kita dalam buku Mary Douglas.